Tritunggal versus Tauhid. Jadi siapa Allah itu? Welcome. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Kalau dalam perspektif kekristenan ya, kita akan percaya bahwa Allah itu adalah Tritunggal Maha Kudus. Allah itu Tritunggal Maha Kudus. Ya. Tetapi dari perspektif keislaman tentunya mereka mengatakan tauhid. Ya. Tritunggal itu apakah berbicara tiga Allah? Tritunggal itu apakah berbicara tiga Tuhan? Tritunggal itu berbicara apa sih? Jadi Tritunggal itu apakah matematika? Dalam pemahaman tentang keimanan Tritunggal, Allah itu bukan matematika. Yang 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya, bagaimana mungkin kau mematematikkan Allah dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3? Karena pemahaman orang Kristen tidak seperti itu. Ya. Pemahaman orang Kristen bukan berbicara jumlahnya, tetapi kebagaimanaan Allah itu seperti apa. Ya. Jadi kalau bicara apa itu Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Tetapi kalau bicara siapa itu Allah itu berbicara tentang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi pertanyaan apa itu Allah? Siapa itu Allah? Ini dua pertanyaan yang berbeda. Kalau esensi Allah, kita bertanya apa itu Allah. Tetapi kalau berbicara pribadi, persona, ya, hipostasis, tentunya kita bertanya siapa itu Allah. Kalau siapa itu Allah, ya Allah itu adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Apa itu Allah? Allah itu adalah Esa. Ya, jadi Bapa dan Putra dan Roh Kudus bukan berbicara tiga Allah. Tetapi esensi dari Allah adalah Allah yang Esa, Allah yang satu. Ya. Sekarang orang Kristen mengklaim bahwa Allah itu adalah Esa. Orang Islam mengklaim bahwa Allah itu Esa. Pertanyaannya, Esa yang seperti apa? Keesahan Allah itu yang seperti apa? Keesahan Allah itu yang seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaannya. Satu-satu yang seperti apa? Ya, satu yang seperti apa? Nah, sekarang saya akan mulai masuk di beberapa poin-poinnya yang saya menjelaskan tadi ya. Poin-poin yang saya menjelaskan tadi. Nah, kalau berbicara tentang esensi Allah, hakikat atau inti terdalam yang inti ya, hakikat Allah ya. Jadi esensi Allah itu untuk menjawab apa? Menunjuk pada hakikat atau natur yang satu dan tidak terbagi. Itulah esensi Allah. Jadi Allah adalah satu esensi, ya, atau satu hakikat. Itu Tritunggal, ya. Jadi kedua, kita berbicara pribadi di dalam kekristenan kita berbicara Allah itu satu ya, hakikatnya satu, tiga pribadi. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Jadi pribadi itu menjawab siapa? Siapa Allah? Siapa Allah ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Esensinya adalah satu Allah, tidak bisa dikatakan tiga Allah. Ya, jadi pribadi atau persona, diri yang sadar, memiliki akal, kehendak, dan relasi. Tapi yang paling penting adalah namanya berkaitan relasi. Siapa Allah? Relasi Bapa, relasi kekal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu adalah Tritunggal. Itu adalah Tritunggal. Ya, ya Allah yang transenden. Siapa Allah? Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Transenden enggak? Transenden tidak bisa dijangkau. Enggak, siapa yang mau bisa jangkau Allah? Ya, tidak ada yang bisa dijangkau. Makanya di dalam kekristenan kita kenal ya Allah itu Allah yang batin, tidak bisa dijangkau, transenden. Tetapi kita juga kenal Allah yang zohir, Allah yang imanen, di mana Sang Sabda itu telah datang menjadi manusia dan diam di antara kita, sehingga kita kenal Allah yang imanen. Ketika Hologos atau Sang Sabda itu menjadi manusia, apa berarti tiga Allah? Tidak. Esensi Allah itu adalah satu, bukan tiga Allah, ya. Oke teman-teman ya, mungkin ini prolog dari saya teman-teman ya. Bagi yang baru bergabung 437 orang, bantu Bang RK untuk Love Orange. Tap-tap layarnya kita tembuskan ke 100k. Dan juga repost ulang live-nya. Di repost ulang live-nya, bagi yang baru bergabung jangan lupa follow Bang RK. Dan juga Love Orange-nya, supaya tidak ketinggalan acara-acara menarik yang akan dibuat oleh Bang RK ya teman-teman ya. Seputar iman kekristenan, bukan seputar gosip. Ya, setajam silet. Bukan seperti itu. Jadi saya kembali kepada Pak Ustadz ya. Terima kasih. Tafadol Pak Ustadz. Silakan. Belum muncul.
Tunggu ya. Waktunya. Dia punya Kirim. echonya dikecil. Reverbnya dikecil. Reverbnya. Kebesaran kah? Reverbnya gede banget Pak Ustadz. Ini? Oke, mantap. Oh, ya udah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada yang melihatkan di YouTube maupun di Facebook ataupun di tempat Bang RK dan di tempat saya ada 3.200 ya orang beriman gitu. Ya, malam hari ini saya ada janji dengan RK. Malam hari ini kita akan membahas masalah tauhid dan Tritunggal. Jadi, yang akan kita kupas itu bagaimana sih pemahaman Tritunggal dan bagaimana sih pemahaman tauhid itu sebenarnya apa gitu. Tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ya, yang artinya menjadikan satu gitu. Oke, itu tauhid namanya. Makanya ada ayat di Al-Qur'an wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa gitu. Nah, kalau masalah konsep ketuhanan kita buang jauh-jauh dulu gitu. Bahwa Tuhannya umat Islam itu sama dengan ciptaan, sama dengan makhluk. Bila sama berarti bukan Tuhan. Oke? Buang dulu pemikiran Anda bahwa Tuhan itu sama seperti ciptaannya. Buang. Nggak bakal nyambung dengan orang Islam. Karena apa? Ada ayat di dalam Quran surah Asy-Syura ayat ke-11. Di situ dikutip laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Jadi kalau sama berarti bukan Tuhan. Nah, sifatnya menurun mukhallafatul lil hawadits ya penjelasannya gitu. Mukhallafatul lil hawadits berbeda dengan sesuatu yang baru. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau sama ya dengan makhluk itu sudah pasti bukan Tuhan. Apalagi kalau kita melihat ke ayat Al-Quran kita, yang ayat ini sering kita baca setiap hari, yaitu Quran surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Di situ apa bunyinya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Kan kayak gitu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dia tidak akan ada yang sama atau tidak akan ada yang setara dengan dirinya gitu. Jadi itu konsep ketuhanan. Kalau ada yang mengatakan Tuhan lahir, udah bukan Tuhan. Jadi kan seperti itu. Kalau ada Tuhan yang digantung, ya udah bukan Tuhan juga tuh. Karena Tuhan itu tempat bergantung, bukan Tuhannya yang digantung gitu. Kata Al-Quran. Jadi seperti itu. Terus tidak ada yang setara dengan dia. Nah, terus konsepnya kayak gimana? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Esa. Esa itu bukan bilangan. Ya, bukan matematika, saya sepakat dengan RK. Bukan matematika, bukan 1, 2, 3, 4, bukan. Esa itu ya esa gitu, tunggal. Bukan bilangan, bukan bilangan. Itu yang saya sepakat dengan RK. Nah, tapi apakah dari esa ini bisa digabungkan dari yang lain? Maksudnya itu apa ya? Kombinasi dari beberapa pribadi. Bukan seperti itu tauhid. Ya, bukan. Tauhid itu penyatuan asma Allah, af'alnya, terus fi'linya kan kayak gimana gitu. Semuanya serta zatnya, semua disembah gitu. Berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, mau isimnya ya, namanya gitu. Mau juga af'alnya, mau kelakuannya atau perbuatannya. Semuanya zatnya, zatullah. Tapi berbeda dengan segala makhluk.
Jadi jangan sampai kita berawang-awang gitu memikirkan Tuhan. Gak nyampe, otak kita kecil. Ya, otak kita kecil. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah ciptaannya gitu. Ya. Wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu memikirkan zatnya. Karena nggak bakal nyampe, otak kita sedikit. Ya, terkungkung gitu otak kita sedikit. Jadi teman-teman, sedikit lagi untuk masalah konsep-konsep yang lain itu pasti ditolak oleh Al-Quran di dalam surah yang lain. Terima kasih. Oke, Ustaz. Belum muncul. Belum. Oke, jadwal saya naik. Oke, baik ya. Terima kasih pemaparan dari Pak Ustadz ya. Saya juga sudah memaparkan tentang Tritunggal secara sebagian ya. Sebagian ya, belum semua saya memaparkan ya. Sekarang yang menjadi pertanyaannya Pak Ustadz ya, saya langsung pada poin-poin pertanyaannya. Pak Ustadz mengatakan bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk karena dia laisa kamislihi syai'un. Dan Pak Ustadz juga mengatakan Allah tidak bakal bergantung pada makhluk. Mukallafatul lil hawadis. Karena Allah itu qiyamuhu binafsihi. Ya, ini pandangan dari keislaman ya. Tetapi ketika kita berbicara tentang pandangan dari keislaman ya, yang pandangan tentang keislaman, yang perlu kalian tahu ya. Saya pikir tadi Pak Ustadz bakal menjelaskan tentang tauhid. Tauhid, tetapi mungkin baru sebagian. Tetapi di dalam Islam sendiri ada 3 tauhid. Yaitu uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Ya. Jangan senyum-senyum gitu loh Pak Ustadz. Ya, karena saya akan masuk dalam sekali loh ini ya Pak Ustadz ya. Ya, dalam tauhid itu ada uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat ya Pak Ustadz ya. Nah, yang menjadi persoalannya, Islam ini percaya yang mana? Uluhiyah, rububiyah, atau asma wa sifat untuk Pak Ustadz sendiri. Ya. Ya, ketika Pak Ustadz sudah mengatakan, oke, saya asma wa sifat. Oh, saya rububiyah. Oh, saya dari kaum uluhiyah. Ya. Saya dari uluhiyah. Atau ketiga-tiganya. Ingat loh, ketika kita mempercayai ketiga-tiganya, itu apakah bisa menjadi blunder dalam argumentasi? Ya. Ya. Apakah ketika kita mempercayai ketiga-tiganya bisa menjadi blunder atau tidak dalam argumentasi? Pak Ustadz yang mana? Pilih salah satu. Ya, pilih salah satu. Atau Pak Ustadz mau 3-3 juga boleh. Saya jabanin juga tidak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Nah, sekarang gini Pak Ustadz. Pertanyaan saya dari ketiga tauhid ini, Nabi Muhammad itu dia mempercayai tauhid yang mana? Uluhiyah, rububiyah, atau asma wa sifat? Dan pertanyaan saya kepada Pak Ustadz adalah, pertanyaan selanjutnya dari saya kepada Pak Ustadz, ya, siapa yang mengklasifikasikan ketiga tauhid ini? Apakah Nabi Muhammad yang melakukan klasifikasi dari ketiga tauhid ini? Pertanyaan kedua saya itu, apa Nabi Muhammad itu tauhid versi yang mana? Uluhiyah, rububiyah, atau asma wa sifat? Pertanyaan ketiga, pada zaman Nabi Muhammad, apakah sudah ada klasifikasi dari ketiga tauhid ini? Yaitu uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Ya. Jadi, saya minta teman-teman Islam juga merenungi dan berpikir secara kritis dalam refleksi. Siapa tahu ya, hidayah itu kan hak prerogatifnya Allah, ya kan? Siapa tahu kan ya nyasar di oten begitu. Ya. Apakah Nabi Muhammad yang mana? Siapa yang melakukan klasifikasi itu? Apakah Nabi Muhammad sendiri ataukah ulama yang melakukan klasifikasi dari ketiga tauhid itu? Ya. Ulama atau Nabi Muhammad? Ya. Saya pikir itu pertanyaan saya yang di awal ya, belum terlalu tajam ya, karena Pak Ustadz juga belum memberikan pertanyaan kepada saya ya. Saya harap Pak Ustadz bisa mencatat pertanyaan-pertanyaan saya itu. 3 pertanyaan saya di awal.
Sejak kapan klasifikasi tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat? Nabi Muhammad beriman kepada yang mana? Uluhiyah kah, rububiyah kah, atau asma wa sifat? Ya. Dan yang ketiga, kalau ulama yang melakukan klasifikasi ini, apakah sama dengan Nabi Muhammad? Sementara Nabi Muhammad pernah atau tidak melakukan klasifikasi dari ketiga tauhid ini? Ya. Ya 600 ya di sini teman-teman ya. Kita baru saja 2 match ya teman-teman ya. Bantu tap-tap layarnya tembuskan ke 200k teman-teman, tap-tap layarnya serta repost ulang live-nya. Bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk Love Orange. Nanti kalian bisa dapat stiker Pak Ustadz Yusuf PI juga di sini. Oten semuanya lengkap di sini ya. Jadi kalian bisa memuaskan hasrat kalian untuk menghujat saya di kolom typing menggunakan stiker. Saya kembalikan Pak Ustadz. Belum muncul nih. Belum. Oke, sudah. Baik teman-teman semuanya, jujur ya RK ya, saya tidak memakai tri tauhid itu. Jujur aja, saya nggak pakai itu, enggak. Kalau saya memakai ada yang sifatnya sifat 20 yang dirumuskan oleh para ulama gitu. Nah, saya nggak membagi tauhid itu menjadi 3. Jadi mungkin RK nanti bisa bertanya kepada orang yang ini membagi 3 seperti itu, ya. Karena apa? Itu jalan mereka. Kalau jalan saya cara memahaminya dari Al-Qur'an, gitu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Makanya ada ulama merumuskan. Merumuskannya seperti apa? Merumuskannya seperti contoh, Allah Maha hidup, Allah Maha mulia, Allah Maha bijaksana. Nah, itu semuanya dirumuskan oleh ulama gitu. Nah, makanya ada wujud, qidam, baqa, mukhallafatul lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Ah, itu sampai 20 gitu loh. Ah, itu yang aku pakai. Itu yang aku pakai. Aku tidak membagi 3 tri tauhid. Nggak mempelajari itu juga. Jadi seperti itu. Salah orang kamu. Ya, pahamku bukan kayak gitu. Karena aku nggak membagi tri tauhid. Soalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah, jujur aja RK, nggak pernah membagi-bagi tauhid. Makanya kan kamu menanyakan mana yang diikuti Nabi Muhammad, kata kamu. Nabi Muhammad nggak mengajarkan tri tauhid. Mana ada? Nggak ada gitu ya. Jadi istilah-istilah itu munculnya RK setelah berjalannya dari perjalanan sejarah Islam gitu. Nah, dari ulama salaf terdahulu. Nah, jadi seperti itu RK. Nah, oke ya. Kalau saya yang memakai rumusan dari para ulama yang bersanad yang sudah dikaji gitu ya, dikaji di seluruh dunia. Itu yang saya pakai. Yang mutawatir udah sifat 20. Terus ada asmanya 99, nah itu yang saya pakai. Nah, jadi kalau tri tauhid, jangan kau samakan dengan Tritunggalmu. Carilah kau lawan yang pahamnya tri tauhid, supaya nyambung gitu dengan Tritunggal gitu. Jadi kalau kamu menyerang aku di situ, enggak, pahamku beda masalahnya. Sudah kujelaskan tadi ayat-ayatnya. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Enggak pernah dia mengurus dia hidup, dia mengurus makhluknya semuanya gitu. Lahu ma fis samawati wal ardh. Di bumi dan di langit dia aturnya. Gitu. Itu paham saya. Jadi berbeda dengan segala makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maha suci Allah dari sifat makhluk. Gitu ya. Jadi gini, ya teman-teman semuanya, saya mau bertanya dengan RK. RK,
tadi kamu membanggakan banget dengan Tritunggal ini gitu loh. Saya mau tanya samamu, ya, mau tanya samamu. Tritunggal itu ada nggak diajarkan Yesus? Ada nggak ayat Tritunggal? Ya, tolong dicarikan, tampilkan datanya. Ada nggak diajarkan Yesus? Dan ada nggak ayat Tritunggal? Kapan Yesus mengajarkan Tritunggal? Oke? Coba itu dulu lah. Itu dulu dah. Biar nggak puyeng nanti dia. Iya, itu aja dulu kayaknya. Ya, itu aja dulu kayaknya pertanyaan saya. Ada nggak Yesus mengajarkan, hai murid-muridku, ikutilah Tuhan 3 dalam 1. Kan padahal Yesus di Markus 12 nomor 29 ya, di situ dikatakannya seperti apa? Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu ajaran Yesus tuh. Gak ada Yesus berkata seperti ini. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, 3 dalam 1. Kapan Yesus ngajarin Tritunggal? Oke. Mantap, Pak Ustadz. Pertanyaan bagus. Baik. Mantap pertanyaan. Teman-teman kencangkan tap-tap layarnya dan juga repost ulang live ya teman-teman ya. Tap-tap layarnya tembuskan ke 200k ya teman-teman ya. Dan juga repost ulang. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk share-share dan follow akun Bang RK ya. Biar nggak ketinggal pengajaran dari Bang RK. Ya, oke baik. Saya langsung jawab pertanyaan Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz ingin menampilkan data ya. Ingin menampilkan data ya. Nah sekarang apakah Yesus mengajarkan tentang Tritunggal? Secara eksplisit kata Tritunggal ya bisa kita temukan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 menggunakan King James Version. Ya, Tritunggal. Nanti saya akan tunjukkan King James Versionnya seperti apa, tetapi saya masuk pada pengajarannya. Pengajaran seperti apa ya? Pengajarannya seperti ini. Tritunggal ya. Yesus ajarkan, yes. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan di sini. Di sini ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini berbicara tentang siapa Allah. Siapa Allah itu adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bicara tentang 3 pribadi atau 3 hipostasis. Ya, 3 hipostasis. Ya, tetapi kalau di sini ada 3 Tuhan, maka Alkitab tentu akan mengatakan baptislah mereka dalam nama-nama. Tetapi di sini menggunakan kata apa? Singular, bentuk singular. Dalam nama. Karena kenapa bentuk singular? Karena esensi Allah itu satu. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari sini. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Tetapi bagi kita hanya ada satu Allah saja. Esensi Allah itu satu. Sekarang bagaimana pandangan patristik gereja? Ya. Di sini patristik gereja contohnya dari Ambrosius dari Milon tertulis, pergilah baptislah bangsa-bangsa dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Dalam nama katanya, bukan dalam nama-nama, bentuk jamak. Ya. Jadi, jika ada satu nama Bapa, nama lain untuk Anak dan nama lain untuk Roh Kudus karena hanya ada satu Allah, bukan beberapa nama karena tidak ada 2 Allah, bahkan tidak ada 3 Allah. Itu pandangan dari Santo Ambrosius dari Milan. Dan bahkan Yesus sehingga pernyataan dan statement Yesus itu sudah sangat jelas, bentuk singular. Ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah pribadi itu apa? Ya. Pribadi itu apa? Pribadi itu untuk membicarakan apa? Saya tunjukkan Pak Ustadz, pribadi untuk membicarakan apa? Pribadi satu Allah esensinya. Untuk menjawab apa? Pribadi untuk menjawab siapa? Siapa Allah? Yaitu Bapa, 3 pribadi ilahi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi bukan 3 Allah atau 3 Tuhan. Tetapi karena esensi Allah adalah apa? Esensi Allah adalah 1 hakikat Allah. Bukan 3 hakikat Allah. Oke? Saya sudah menjawab. Silakan Pak Ustadz bantah argumentasi saya yang itu. Tetapi dari sini saya muncul pertanyaan. Saya ingin melakukan mirroring. Pak Ustadz, saya ingin tanya kepada Pak Ustadz. Sifat Allah itu, ya, sifat Allah itu makhluk atau tidak? Simple pertanyaan saya. Sifat Allah dalam tauhid itu makhluk atau tidak?
Pertanyaan kedua saya, sifat Allah itu termasuk esensi Allah atau tidak? Dua pertanyaan saya, dalam keimanan Pak Ustadz, sifat Allah itu makhluk atau tidak? Dan sifat Allah itu termasuk esensi Allah atau tidak? Kemudian saya pikir 5 menit Pak Ustadz bisa menjawab. Ya. Pertanyaan ketiga saya yang berhubungan dengan statement Pak Ustadz. Pak Ustadz mengatakan Allah itu mukallafatul lil hawadis qiyamuhu binafsi. Allah tidak bergantung dengan makhluk. Itu pertanyaan Pak Ustadz. Jika Allah tidak bergantung dengan makhluk, pertanyaannya ada tertulis di dalam Al-Qur'an. Ya, ada tertulis di dalam Al-Qur'an di mana ya. Kemudian di dalam surat Al-A'raf pas ayat yang ke-54, kemudian dia beristiwa di atas arsy. Arsy ini makhluk atau bukan? Katanya Allah tidak membutuhkan makhluk, tetapi Allah duduk di atas arsy. Ya, dalam surah Yunus ayat yang ketiga menyebut Allah kemudian beristiwa di atas arsy. Katanya Allah tidak membutuhkan makhluk, tetapi Allah duduk beristiwa di atas arsy. Ya, dalam surah Al-Furqan semuanya lengkap. Katanya mukallafatul lil hawadis qiyamuhu binafsihi. Allah tidak bergantung dengan makhluk, tetapi Allah duduk di atas arsy. Allah duduk, arsy itu ciptaan Allah bukan? Kalau arsy adalah ciptaan Allah, kenapa Allah duduk di atas arsy? Bagaimana pandangan keislaman? 3 pertanyaan saya, silakan dijawab. Tafadol, jangan lupa tap-tap layarnya dan repost ulang. Love Orange. God bless you. Oke, saya jawab dulu. Apakah arsy itu ciptaan atau makhluk? Ya, betul. Arsy adalah ciptaan Allah yang paling besar, ya. Ciptaan Allah paling besar, dia ciptakan arsy gitu. Nah, terus dia beristiwa di atas arsy, kata kamu. Kan gitu. Pertanyaannya, apakah Allah perlu arsy? Istiwa itu kita nggak nyampe kayak gimana otak kecil kita. Makanya ya kagak usah kita memikirkan zatnya gitu. Istiwa itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembalikan karena Dia yang Maha tahu. Gitu. Para ulama salaf pun juga tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Jadi seperti itu. Istiwa tuh kami betul, Allah itu istiwa gitu. Istiwa di atas arsy. Bagaimana istiwanya? Nggak bisa ditanyakan kepada makhluk. Kembalikan kepada Sang Pencipta gitu. Ya, RK tuh. Terus apalagi pertanyaanmu? Gampang kan? Arsy itu ciptaan. Terus apalagi tadi? Mudah kali, udah dijawab semuanya rupanya. Mudah. Sifat Allah. Oh, apakah sifat Allah itu makhluk atau ciptaan? Sifat itu bukan makhluk. Bukan. Sifat itu bukan makhluk. Ya, bukan. Contoh Allah berfirman. Ya, bukan, itu bagian dari tauhidnya Allah gitu. Sifat Allah berfirman. Nah, jadi seperti itu ya, Kak. Jadi bedakan dulu yang mana makhluk, yang mana kholik gitu. Ya, biar pinter. Terus ini aku agak heran sama kamu nih. Kau nih bawa 1 Yohanes 5 nomor 7 ya tadi ya. Nih, baca 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan di dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli.
RK bawa ayat palsu. Apa ayat palsu dibawakan sama aku? Carilah ayat yang asli. Ini Alkitab ya, Alkitab Sabda ya. Bagian ini pasti tidak asli. Gitu. Pasti tidak asli. Tuh, pasti tidak asli. Oke. Bentar, muter ini. Masa ayat palsu disodorkan sama saya? Yang saya tanya tuh, ada nggak Yesus ngajarin Tritunggal? Kan kayak gitu. Yesusnya langsung ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu 3 dalam 1, kata Yesus. Ada nggak? Itu yang ku cari samamu. Ada nggak dia mengajari Tritunggal? Karena apa, RK? Karena di dalam agama Islam jelas Tritunggal ini ditolak. Quran surah Al-Maidah ayat ke-73. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu salasah. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Makanya sejak kapan Yesus mengajarkan Tritunggal? Terus Tritunggal ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku mau tanya, RK. Ya, mau tanya, Roh Kudus ini Tuhan atau bukan? Jadi 2 pertanyaan saya, ya. Pertama, Roh Kudus ini Tuhan atau bukan? Oke. Yang kedua, di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Ya. Silakan dijawab itu. Nikmatilah, ya. Baik. Ayat palsu dibawa sama saya. Oke, baik. Saya jawab, Pak Ustadz. Terlalu gampang itu, Pak Ustadz. Silakan. Oke. Pak Ustadz mengatakan bahwa ayat yang digunakan dalam website itu sebuah komentar orang-orang bego. Itu menurut saya. Bilang, saya orang Katolik. Jadi saya mengatakan itu komentar orang-orang bego dengan tegas. Kenapa saya mengatakan begitu? Saya berani mengatakan begitu karena apa? Saya punya argumentasinya. Kenapa saya bilang saya punya argumentasi? Alkitab itu dikanonkan di abad ketiga dan abad keempat. Tetapi jauh sebelum itu ada yang namanya Konsili Roma. Tetapi ada Konsili Hippo, Konsili Kartago di abad ketiga dan abad keempat. Baru ada kanonisasi, pengkanonan kitab suci. Nah, tetapi kita lihat dalil ini akan membantah statement bahwa ayat itu palsu. Ayat itu bukan ayat palsu. Kenapa? Argumentasi kuat. Ini kan 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab 3 ada yang memberikan kesaksian. Ini Katana Bible, ini website resmi orang Katolik. Ya, saya pencet. Ternyata sebelum terjadinya pengkanonan kitab suci di abad ketiga, teman-teman buat dulu ini, abad ketiga dan 4, Cyprianus dari Kartago di abad kedua mengatakan apa? Dan lagi tertulis tentang Bapa dan tentang Putra dan tentang Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Jadi sebelum Alkitab dikanonkan di abad ketiga dan abad keempat, ternyata ajaran ada sebuah statement di abad kedua, yaitu Bapak Gereja namanya Cyprianus dari Kartago mengatakan bahwa ayat itu bukan ayat palsu. Tetapi memang itu sebuah pengajaran dan itu jelas itu sebuah pengajaran. Ya, terbantahkan dengan dalil ya Pak Ustadz ya. Terbantahkan dengan dalil bahwa itu bukan ayat palsu ya Pak Ustadz ya. Bukan ayat palsu. Ya, jelas ya, terbantahkan. Coba tunjukkan komentar mana yang lebih tua dari Cyprianus dari Kartago. Kalau Pak Ustadz tidak bisa menunjukkan komentar yang lebih tua dari Cyprianus dari Kartago, berarti argumen per statement Pak Ustadz yang mengatakan 1 Yohanes 5 ayat 7 itu palsu, batal. Berarti Kristen benar. Ya, terbantahkan itu. Terbantahkan ya. Nah, saya ingin masuk dalam sebuah keontologisan Allah sebenarnya di sini ya.
Pak Ustadz mengatakan bahwa tentang sifat Allah. Sifat Allah ini Pak Ustadz mengatakan ya bersama-sama dengan Allah atau seperti apa? Sifat Allah ini termasuk esensi Allah atau tidak? Ya, sifat Allah ini. Karena ketika dari sudut pandang Pak Ustadz mengatakan sifat Allah adalah bagian. Ketika Pak Ustadz mengatakan sifat Allah adalah bagian daripada Allah, pertanyaan saya, berarti antara zat dan sifat Allah. Ya. Ada pluralis dalam kodim di sini, Pak Ustadz. Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa sifat Allah itu bagian dari Allah dan itu kekal, kata Pak Ustadz. Tetapi akan masuk pada argumentasi namanya pluralis dalam kodim. Jika dalam ilmu kudra, Dalam ilmu kudra, ya, hayat, irodah, sama, basyar, ya. Apakah hal itu menghasilkan banyak realitas yang sama kodimnya selain daripada zat Allah? Kan bilang bagian-bagian. Pertanyaannya, sifat Allah itu kekal atau tidak? Pak Ustadz mengatakan bagian-bagian. Apakah tidak menjadi pluralitas dalam kodim itu sendiri? Di sini bukan tauhid lagi sebenarnya. Kalau menurut saya, logika saya main. Ketika Pak Ustadz mengatakan itu kekal, kodim semua sifat Allah itu kekal, ya, tetapi bilang bagian daripada Allah, terjadi pluralitas dalam kodim itu enggak? Coba mikir, ya. Berarti adakah komposisi dalam tauhid yang Pak Ustadz paparkan tadi? Terbagi-bagi itu. Ya, itu terbagi-bagi. Nah, kemudian saya menanggapi statement Pak Ustadz. Allah itu kan tidak bertempat dan tidak mempunyai ruang. Lalu berbicara tentang arsy, pertanyaan saya yang kedua. Berbicara tentang, saya menggunakan logika X. Tujuan Allah menciptakan arsy itu apa? Jika Allah tidak membutuhkan tempat, kenapa dia menciptakan arsy? Tolong dijawab Pak Ustadz. Tafadol, saya kembali, jangan marah ya, itu hanya pertanyaan. Jangan lupa tap-tap layarnya dan love orange-nya dan follow akun Bang Erka. Silakan. Oke. Gampang kali pertanyaannya. Duh. Untuk apa arsy diciptakan? Kan udah dijawab tadi tuh. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Atau Allah itu istiwa di atas arsy. Kan gitu. Untuk apa? Untuk istiwa. Ya udah, gitu. Ada juga kan gunanya. Semuanya sudah diciptakan di arsy itu paling besar. Nah, apakah Allah tidak bisa istiwa? Kalau tidak ada arsy, bisa tetap. Gitu. Tapi Allah berkehendak seperti itu. Dia menciptakan arsy. Ya suka-suka dia. Dia Tuhan kok. Iya, nggak nyampe gitu ke situ kan. Kayak gimana kita di makhluk. Ya makanya tadi kan dalil pertama saya apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah yang diciptakan Allah, bukan pikirkan zatnya. Kagak nyampe otak kita. Mata kita aja kebatas mau lihat. Otak kita kecil gitu. Mau lihat zat Allah pula. Bagian-bagian apa? Semuanya namanya tauhid itu memang penyatuan dari asma, ya, terus dari sifatnya, terus dari af'alnya memang digabung gitu semuanya. Dari itu disebut tauhid as-sifat. Gitu. Satu-satunya sifat dari Allah apa? Satu. Contohnya gini, Ar-Rahman. Kayak gitu, atau Ar-Rahim. Itu kan sifat-sifat. Itu semuanya di dalam tauhid, bersatu di dalam tauhid gitu, bersama asma, af'al, dan fi'li serta zatnya. Gitu RK. Terus tadi RK juga membantah saya, teman-teman. Membantah saya ini pakai literasi apa gitu ya. Terus mohon maaf nih RK ya. Mohon maaf kali. Saya hanya menunjukkan dari website
Alkitab Sabda gitu loh. Bukan saya yang bikin itu ayat, bukan. Jadi kalau kamu mau protes, silahkan protes ke lembaga Alkitab Sabda. Alamatnya ada itu. Ya, ngapain kau protes ke saya? Saya cuma buka websitenya. Dan di situ dikatakan bahwa ayat kamu palsu. Ayo, kalau mau protes silahkan kau protes lah. Tuh ada alamatnya tuh, di mana nih? Di mana nih? Jalannya apa? Bang BCA cabang Pasar Legi Solo. Nah, Solo. Komplain lah kau ke situ. Ya, kalau kau mau. Jadi seperti itu. Terus RK, ya. Apa ya tadi pertanyaan saya di awal tuh, Tritunggal tadi. Gini RK, Yesus tadi ada nggak mengajarkan Tritunggal? Belum kamu jawab rupanya. Kalau secara eksplisit kata kamu nggak ada. Lalu kenapa kamu menganut Tritunggal gitu? Dari siapa kalau bukan dari Yesus? Ya, gini. Coba kita ke Yohanes 3 nomor 16 coba. Nah nih ya. Yohanes. Matius 5. Matius 5. Matius. Bentar ya, Matius 5 apa Matius 3 ya, lupa saya. Nah, nih, RK, betul. Matius 3 rupanya. RK, ini dulu pernah kutanyakan samamu ya. Kamu kagak jawab sampai sekarang. Nih, pertanyaannya ya. Nih, sebentar. Oke. Dari ayat 16, Matius 3 nomor 16 ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalaunya ini Tritunggal ya, Tritunggal, aku mau tanya, gimana cara mereka menyatu gitu loh. Ya, gimana? Itu di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama gitu loh. Nah, gimana? Silakan dijawab. Matius berapa tadi? Matius 3 nomor 16 sampai 17. Baik. Terima kasih Pak Ustadz ya. Jadi di sini kita berbicara ada sebuah makna teologisnya ya Pak Ustadz. Jadi bukan berarti di situ ada 3 Allah. Tadi saya sudah sempat menjelaskan apa itu esensi. Esensi Allah itu hakikatnya adalah Allah yang Esa. Tetapi kalau bicara apa itu Allah, ya hakikatnya Allah yang Esa. Tapi kalau berbicara tentang persona, itu berbicara tentang pribadi. Siapa itu Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apakah terpisah di situ? Esensi Allah tidak pernah terpisah. Ya, jadi Yesus berada di air, yang dibaptis adalah Yesus. Siapa yang membaptis? Yohanes Pembaptis yang membaptis ya. Yohanes Pembaptis yang baptis ya. Dan di situ tidak pernah mengatakan ada 3 Allah, tidak pernah. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang sama dalam kodrat ilahinya. Ya, bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia? Jadi Tritunggal dinyatakan kepada manusia. Tritunggal dinyatakan kepada seluruh alam. Tritunggal dinyatakan di bumi. Bahkan pekerjaan Yesus Kristus adalah pernyataan dari karya Allah Tritunggal Maha Kudus. Makanya tadi saya melakukan sebuah pembeda tadi ya. Pembedanya apa? Pak Ustadz mengatakan bahwa itu 3 Allah, bukan 3 Allah. Nih Pak Ustadz ya. Definisi ini harus dimengerti. Kalau definisi ini tidak dimengerti, berarti kita akan terjun pada sebuah pemahaman yang salah. Apa itu esensi?
Esensi itu berbicara Allah, tapi persona itu berbicara tentang pribadi, ketiga pribadi ilahi. Dan ketiga pribadi ilahi ini adalah esensi dari Allah yang Esa yang tidak terpisah. Ya. Pernyataannya ada suara Sang Bapa dan ada pernyataan dari Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, itu bukan berbicara terpisah, tetapi pernyataan Allah yang transenden itu kepada manusia. Karena ada Sang Putra atau Sang Anak di situ, yaitu Yesus Kristus. Ya. Nah, sekarang Pak Ustadz ya, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 Pak Ustadz mengatakan tidak ada kata Tritunggal. Nih Pak Ustadz, there's 3 are 1. Dalam bahasa Inggris jelas, there's 3 are 1. Tritunggal. Ya, itu jelas itu, kalau mau bilang eksplisit itu eksplisit. Ya. Nah, Pak Ustadz tadi pertanyaannya apa ya? Saya memberikan satu pertanyaannya. Oke. Jadi Allah itu istiwa di atas arsy. Saya kasih pertanyaan. Allah beristiwa di atas arsy. Bukankah tadi Pak Ustadz mengatakan Allah tidak, dalam ayat Al-Quran Allah tidak membutuhkan tempat dan ruang? Betul begitu, itu statement dari Pak Ustadz. Ya, Allah tidak membutuhkan tempat dan ruang. Ya, tidak membutuhkan tempat dan ruang karena Allah bukan makhluk yang membutuhkan Allah. Allah lah makhluk yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan makhluk. Karena Allah tidak bersemayam di atas ruang dan lain-lain. Allah tidak membutuhkan ciptaannya. Karena dia mukalafatul lil hawadis. Dia qiyamuhu binafsihi. Ya. Tetapi saya tadi, dia beristiwa. Bukankah dia tidak membutuhkan ruang? Kenapa dia menciptakan makhluk untuk dia beristiwa? Bukankah dia tidak membutuhkan ruang? Lalu saya masuk dalam pertanyaan lanjutannya. Sebelum makhluk itu, sebelum arsy itu diciptakan, Allah di mana? Tolong jawab baidata dalam Al-Quran. Sebelum arsy diciptakan, Allah di mana? Sebelum arsy diciptakan, Allah di mana? Itu pertanyaan, tolong jawab ya. Di dalam Al-Quran ya. Saya ingin tanya itu ya. Nah, jadi pertanyaan kedua. Jadi jika Allah tanpa sifat, apakah Allah, dia bukan Allah? Tadi Pak Ustadz mengatakan sifat Allah itu apa? Ada bagiannya di dalam Allah. Jadi Pak Ustadz sedang melakukan komposisi dari Allah itu sendiri. Karena sifat adalah bagian dari Allah. Bukankah Allah adalah Allah? Jadi kalau Allah tanpa sifat, dia bukan Allah. Nah, ini sebuah pertanyaan yang menarik ya. Saya harap Pak Ustadz bisa menjelaskan dengan baik. Kalau Allah tanpa sifat, apakah dia bukan Allah? Lalu terkait dengan arsy. Yang baru bergabung jangan lupa tap layarnya dan love orange serta follow akun Bang RK ya. God bless you. Silakan. Pak Ustadz, saya kembalikan tafadhol. Belum muncul ya. Ya, belum muncul. Lama kali. Tebuskan ke 300k teman-teman ya. Silakan. Oke, RK buka aja mic-mu. Ya, aku mau tanya interaktif gitu. Meskipun waktuku. Kamu punya ruh nggak? Room. Bukan, kamu punya roh nggak di dalam tubuhmu? Saya punya jiwa. Ya, roh punya. Jiwa dan roh dalam Alkitab tidak bisa dibedakan. Baik. Sekarang aku mau tanya, di mana rohmu letaknya? Saya tidak bisa melihat roh saya, tetapi roh saya memberi saya hidup. Nah, berarti kau diri sendiri aja kau kagak bisa lihat, apalagi Tuhan gitu loh. Maksudnya? Ngapain kau mikirin Tuhan? Roh kau sendiri aja kau kagak bisa lihat. Apakah Tuhan tidak bisa melihat sifatnya? Bukan kayak gitu. Ya, artinya apa? Otak kita nggak nyampai gitu loh. Ya, sebelum ada tempat di mana Allah berada, kan kayak gitu. Kata kamu, sebelum ada tempat. Sebelum ada tempat, Allah di mana? Ya, sebelum ada tempat
Di mana Allah berada kata kamu? Berada itu aja menunjukkan tempat udah. Kita gak bisa bahasanya itu, bahasa ilahi itu gak bisa lagi udah zatnya tuh. Kayak gimana? Allah, roh saya ada dalam tubuh saya. Hah? Dalam tubuh kamu? Di mana? Jiwa saya, Coba jiwa saya. tunjukkan letaknya di mana? Ya kalau dia nggak ada dalam tubuh saya, ya saya jadi mayat, Pak Ustadz. Nah, letaknya kan kamu nggak tahu. Letaknya dalam tubuh. Di mana, bagian mana? Bagiannya melekat Yang melekat di mana? dalam tubuh saya. Bagian mana? Bagiannya Yang di mana? tubuh itu termasuk di- bagian. Di otak kah, di jantung kah, atau di paru-paru kah? Roh itulah yang menggerakkan jantung agar bisa hidup. Jadi roh di jantung gitu. Ya bukan roh ada di jantung, tetapi jantung itu ada roh. makanya pelin-pelan jantung juga. bisa ada. RK. Artinya apa? Ya gini. Kagak usah kita ya kejauhan memikirkan Allah istiwa di atas arsy ya RK ya. Sebelum Allah ada itu di mana? Lebih baik kita pikirin diri sendiri dulu, kita sanggup gak gitu loh. Apalagi mau mikirin Tuhan. Karena apa RK? Di dalam Islam itu ada kaidah kayak gini ya. Nih, awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Kayak gitu. Jadi mengenal Allah itu awal agama. Bagaimana sifatnya semuanya. Gitu. Oke ya RK ya. Jadi seperti itu, gak perlu kita memikirkan zatnya. Makanya saya keluarkan dalil dari tadi. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah kenapa langit tuh jadi tinggi. Siapa yang bikin? Apakah manusia atau bukan? Itu yang pikirin. Kalau bukan manusia yang melakukan siapa? Ini waktunya Berarti dia. atau gimana nih? Tetap ini waktuku. Oke. Gak apa-apa. Kamu memang kusuruh buka mic aja gitu. Jadi seperti itu. Ya teman-teman semuanya. Jadi pikirkan yang diciptakannya. Jangan memikirkan zatnya. Otak kita kagak nyampe gitu. Ya. Coba kamu pikir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Itu kenapa langit jadi tinggi? Kenapa? Siapa yang bikin? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Kenapa tuh bumi itu jadi terhampar? Coba pikir. Manusiakah yang bikin? Jadi kayak gitu. Nggak perlu kita memikirkan zat Allah tuh. Karena apa? Kita yang kagak nyampai gitu. Istiwa ya kita yakini istiwa. Maka akan kita kembalikan kepada dia gitu. Oke? Nah, terus RK ya berkaitan tentang masalah ini yang kamu jawab nih. Dalam satu waktu yang sama 3 bentuk berbeda. Itu bagaimana cara menyatukannya? Aku tanya itu. Kata kamu kan Tritunggal. 3 dalam 1. Satunya di sungai, satunya di langit, satunya di surga. Oke? Nah, jadi kayak gimana cara menyatukannya? Di waktu yang sama, ya, 3 tempat berbeda dan 3-tiganya juga beda gitu. Baik. Gimana cara menyatukannya? Apakah pakai lem gitu diikat semua? Baik. Itu yang kutanyakan, penyatuannya kayak gimana? Baik, Pak Ustaz. Silakan. Belum nih, bentar, belum muncul. Teman-teman bantu tap-tap layarnya ya dan repost ulangnya. Tap-tap layarnya tembuskan ke 300k dan bagi yang baru bergabung jangan lupa love orange-nya teman-teman ya. Serta follow akun Bang Eka biar dia tidak ketinggalan pengajaran tentang Alkitab atau kitab suci ya. Gini Pak Ustadz. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat yang kedua. Pak Ustadz bisa buka, teman-teman Islam semua bisa buka dalam surat Al-Ikhlas ayat yang kedua. Allah tempat bergantung. Allah tempat bergantung. Ya artinya Allah tidak bergantung kepada makhluk dong. Ya kan? Allah tidak bergantung pada makhluk. Arsy itu makhluk atau bukan? Makhluk kan? Segala sesuatu yang diciptakan sama Allah adalah makhluk.
Arsy itu makhluk atau bukan? Pasti kalian jawab itu makhluk. Ya. Sementara Allah di dalam surat Toha ayat yang kelima, Al-Quran juga menggunakan ungkapan bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Bukankah dalam surat Al-Ikhlas ayat 2 Allah tempat bergantung? Kenapa Allah di atas arsy? Itu logika pertanyaan saya dari tadi. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 6, Allah disebut maha kaya. Artinya Allah tidak membutuhkan alam. Alamlah yang membutuhkan Allah. Segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah makhluk. Dan Allah tidak membutuhkan makhluk. Makhluklah yang membutuhkan Allah. Bagaimana berbicara di atas arsy? Arsy itu makhluk. Kenapa dia beristiwa di atas di makhluk yang dia ciptakan? Jawaban Pak Ustadz bilang apa? Suka-sukanya Allah. Ya, saya juga menjawab dengan sederhana. Ketika Allah menyatakan pribadi ketiga pribadi, yaitu Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus menyatakan diri dalam Matius 3 ayat 16, ya suka-suka Allah. Ya suka-suka Allah. Ya. Jadi kita suka-sukanya Tuhan. Jadi tapi konteks itu bukan berbicara tentang bagaimana cara penyatuan. Konteks dalam ayat Alkitab itu berbicara Matius 3 ayat 16 bagaimana pernyataan dalam diri Allah. Di mana pernyataan di mana Allah menyatakan diri tentang Tritunggal itu seperti apa. Bukan berbicara tentang konteks itu, cara penyatuannya, tidak. Manusia yang kecil otaknya bagaimana mau menyatukan Allah. Ini yang kalau kita masuk dalam sebuah ilmu filsafat namanya divine simplicity. Kesederhanaan ilahi, tapi bukan berarti Allah itu sederhana. Ini kalau kita masuk dalam ilmu filsafat, metafisik, ini dalam ini. Ya, saya harap kalau mau masuk dalam ini, ya siapa yang bisa sanggup masuk dalam ilmu filsafat. Ya, tapi saya tidak mau masuk dalam situ. Tetapi intinya Allah itu divine simplicity, kesederhanaan ilahi, bukan berarti Allah itu sederhana. Ya. Nah, sekarang ya, Pak Ustadz mengatakan jangan memikirkan Allah, zat Allah dan juga sifatnya. Pak Ustadz tadi mengatakan sifat Allah itu dengan tegas. Pak Ustadz mengatakan sifat Allah itu adalah apa? Sifat Allah itu kekal. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz. Sifat Allah itu bagian dari esensi Allah atau tidak Pak Ustadz? Oke, saya tidak mau ya. Saya tidak mau, biarkan Pak Ustadz tutup mic juga nggak apa-apa. Saya tidak akan memperlakukan hal yang sama kepada saya. Ya, jadi sifat Allah itu kalau Pak Ustadz tolong jawab, itu esensi Allah atau bukan? Ya. Kalau bicara tadi ketika Pak Ustadz mengatakan sifat Allah itu kekal, ya. Apakah tidak terjadi komposisi pluralitas dalam kodim itu sendiri? Kalau orang yang mengerti, orang mengatakan sifat Allah itu kekal, zat Allah itu kekal. Apakah Allah tanpa sifat? Dia bukan Allah. Ketika kamu mengatakan ya sifat Allah itu melekat. Kalau sifat Allah itu melekat berarti Allah tanpa sifat, Allah itu tanpa sifat berarti dia bukan Allah. Allah harus punya sifat sehingga dia adalah Allah. Itu logikanya di situ. Ya Allah ya Allah. Ketika kamu mengatakan sifat Allah seperti itu, terjadi pluralitas dalam kodim itu sendiri. Ya, pluralitas dalam kodim itu. Jadi kita bicara tentang kesederhanaan zat. Jika sifat dipahami sebagai komponen yang menyusun Allah, muncul pertanyaan, apakah konsep tersebut menjadikan Allah itu muqarrab atau tersusun? Apakah Allah itu tersusun? Murakab, maaf ya, murakab ya. Apakah Allah itu tersusun? Teman-teman jangan lupa follow Love Orange ya, dan juga repost ulang live-nya. Gimana Pak Ustadz? Mau kita lanjut? Sudah 1,5 jam? Hah? Sudah Masa? 20. Iya sudah. Masih banyak ini padahal. Oh masih banyak, masih mau lanjut. Gas. Kacau. Boleh, saya mau lah. Iya, gas. Pertanyaan saya aja belum masih tersisa nih. Tunggu dulu. Baik, Ya, silakan. jangan lari dulu. Oke, ya. Jadi untuk masalah bagian-bagian kata RK. Cobalah RK. Hindarkan Tuhannya umat Islam itu kau samakan dengan makhluk. Udah ku bilang dari tadi.
tersusun itu makhluk. Gitu. Keberadaan itu makhluk. Ayo, udah dibilang ya dari tadi ya, tafakkaru fi khalqillah. Pikirkan ciptaannya saja. Kalau kau pikirkan jetnya, kau kagak mampu, otakmu kecil gitu loh. Kita tadi diberi kecerdasan itu berapa persen sih oleh Tuhan? Masa kita lebih pintar daripada Tuhan? Kan nggak mungkin. Makanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Aduh, kau tanya proses dijatullahnya kayak gimana? Aku aja nggak tahu. Itu urusan Allah gitu. Jadi seperti itu ya. Terus untuk nih RK, kamu tadi menjawab tentang masalah Matius 3 tadi ya. Matius 3 itu kamu katakan ya suka-suka aja katanya juga. Kan kayak gitu. Membalas argumen aku kayak gitu ya. Suka-suka aja. Ya jadi gini RK. Yang namanya suka-suka aja ya. Kalau kita berdiskusinya kayak gitu kayak anak-anak jadinya. Iya. Adakah istilah yang dari kamu itu contohnya kayak di Islam kan wallahu alam gitu. Ada nggak gitu bahasanya atau seperti apa gitu? Kalau ini kan masih bisa dicerna karena ada salah satunya di dunia, di sungai gitu loh. Masih bisa dicerna gitu dalam pemikiran kita. Iya. Kalau jatullah tadi nggak bisa, itu goib semua itu. Ya. Nggak nyampe otak kita. Ini ada satu di dunia. Kayak gimana cara menyatukannya? Itu satu. Ya. Terus aku mau tanya, kata kamu ya Allah itu cuma tunggal esa kan kayak gitu. Nih, aku mau tunjukkan sama kamu dan bertanya sekalian ya. Ini pertanyaanku ya. Kalau Allah itu esa, Mazmur 82. Oke. Judulnya Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Ini ada berapa nih Tuhanmu? Nah, ada berapa ini Tuhanmu, para Allah nih? Mazmur berapa itu? Mazmur 82. Mazmur 82. Mazmur 82. Ada berapa? Ayat berapa? Pertama. Oke. Nah, tuh. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah. Para Allah. Ia menghakimi. Berapa banyak yang hadir Allahnya? Katanya esa tadi. Cuma Tritunggal. Kok banyak kali? Bahaya ini Tuhan Kristen ini ya. Ayo jawablah tuh ya. Ada berapa tuh Allah kamu yang muncul di situ? Berarti nggak cocok dong. Tritunggal nggak cocok. Esa nggak cocok buat kamu tuh. Karena di kitab kamu tuh ada para. Para tuh berapa jumlahnya? Nggak ketahuan berapa. Para Allah. Kan gitu. Ada berapa yang hadir di sidang ilahi itu? Itu pertanyaanku buat kamu ya RK. Jadi ya teman-teman semuanya untuk masalah tauhid ya yang berkaitan dengan goib tuh ya goib. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti seperti itu. Kalau bagian goib kita nggak lihat, kita manusia ini terbatas. Manusia itu terbatas, punya kemampuan terbatas ya. Jadi seperti itu. Kalau menjelaskan secara sifat, ya secara dalil bisa. Jadi seperti itulah RK ya. 18 detik lagi nih. Gigi saya sakit teman-teman. Ini pecah giginya. Lidah saya tuh, aduh sakit gitu, kegores. Baik. Baik Pak Ustadz. Mantap, pertanyaannya bagus Pak Ustadz.
Oke, saya jawab dulu ya Pak Ustadz ya. Saya itu langsung jawab tipikalnya, bukan menyerang dulu. Ini Mazmur 82 ayat 1. Allah berdiri di tengah-tengah jemaat untuk orang perkasa, ia menghakimi di antara para dewa. Ya, jadi itu Allah huruf kecil, ini Allah huruf besar, ada Allah huruf kecil. Jadi Allah ilah bangsa lain gitu. Tetapi mari kita lihat konteks yang dimaksudkan dalam Mazmur 82 ayat 1. Kembali lagi pada dasar patristik gereja, Agustinus dari Hippo mengatakan apa? Mazmur ini seperti mazmur-mazmur lain yang memiliki nama serupa diberi judul demikian baik dari nama penulisnya atau dari penjelasan nama yang sama sehingga maknanya merujuk pada sinagoge. Jadi Alkitab itu penuh dengan istilah gitu, yang dilambangkan oleh asap, terutama karena hal ini diisyaratkan dalam ayat pertama. Karena ayat itu dimulai dengan Allah berdiri di sinagoge para dewa-dewa. Namun jauh dari kita untuk memahami dewa-dewa ini, ya. George dari Leo Haydock, ya. Asap Yosafat memberikan instruksi serupa kepada para hakim. Ya. Ya, ini jadi klaim. Tuhan menolak orang Yahudi dalam Mazmur sebelumnya. Dan di sini alasan diberikan. Theodoret, jemaat atau gereja orang Yahudi yang berkumpul seperti ternak, yang hanya mencari keuntungan duniawi. Jadi dewa-dewa atau ilah-ilah itu hanya mencari keuntungan, makanya dikatakan ilah. Konteksnya seperti itu. Jadi bukan kita tidak menyembah tiga Allah karena ada dalam sidang ilahi. Alkitab itu ada maksud teologis di balik itu. Bukan Allah kita tidak mempercayai satu Allah, bukan seperti itu. Ya, saya sudah bantah pakai dalil tuh Pak Ustadz. Ya, saya sudah bantah pakai dalil. Ya, nah kalau orang Kristen dia memahami dengan baik gitu ya, dia memahami dengan baik. Sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz ya, apakah Al-Quran secara eksplisit mengajarkan bahwa sifat-sifat Allah itu identik dengan zat Allah? Saya ulangi lagi. Apakah, kan Pak Ustadz bilang zat Allah dan sifat Allah. Zat Allah, sifat Allah itu kekal juga. Jadi saya muncul pertanyaan. Untuk teman-teman Islam juga, bukan cuma Pak Ustadz. Biar kalian mengerti. Renungkan, siapa tahu kalian menerima Yesus. Apakah Al-Quran secara eksplisit mengajarkan bahwa sifat-sifat Allah identik dengan zat Allah? Ini bahasa saya ini sederhana loh, tetapi penuh dengan makna dan jebakan. Ya. Ataukah konsep zat dan sifat merupakan formulasi teologis para ulama? Ini pertanyaan, bukan penistaan. Apakah konsep zat dan sifat Allah merupakan formulasi teologis para ulama untuk menjelaskan ayat-ayat tentang sifat Allah? Tadi di awal Pak Ustadz sudah mengatakan itu saya berkaitan dengan ulama-ulama. Pertanyaannya, apakah Al-Quran secara eksplisit mengajarkan bahwa sifat-sifat Allah identik dengan zat Allah? Ataukah konsep zat dan sifat, kan kau bilang kekal, merupakan formulasi teologis para ulama untuk menjelaskan ayat-ayat tentang sifat Allah? Tolong dijawab. Satu ayat saja. Ya. Kemudian kamu mengatakan bahwa Pak Ustadz mengatakan bahwa Allah itu tidak membutuhkan makhluk. Oke, arsy ya. Saya menggunakan logika X saja. Kalau Allah tidak membutuhkan tempat, kenapa dia menciptakan itu? Kau bilang untuk beristiwa. Bukankah dia tidak membutuhkan makhluk? Bagaimana dengan ayat yang saya bawakan di atas? Dia tidak membutuhkan makhluk. Apakah Allah tidak konsisten? Kalau Allah tidak membutuhkan makhluk, mukalafatul lil hawadis, untuk apa dia ciptakan arsy? Kau bilang untuk beristiwa. Apakah dua ayat ini adalah punya kontradiksi? Apakah Allah inkonsisten? Awalnya dia bilang dia tidak membutuhkan ruang dan tempat, tetapi dia menciptakan arsy. Untuk apa? Untuk beristiwa. Lah bukankah dia tidak membutuhkan ruang dan tempat? Ya. Kemudian di dalam beberapa ayat Al-Quran lainnya, ketika dia bertemu dengan Musa, itu dia di balik pohon.
Berarti apakah itu pohon itu media Allah? Bukankah tidak membutuhkan makhluk? Jawab. Dalam surat Al-Qalam kalau nggak salah. Silakan. Aduh, bodrek. Awas, nanti RK framing loh, Pak Ustadz Bodrek selama RK. Lanjut. Oke ya teman-teman, kita tanggapi dulu RK ini ya. Apakah identik? Aduh, bahasa manusia. Makanya aku bilang RK ya, jauhkan dulu pemikiran kita terhadap Allah itu kalau masih berkenaan dengan makhluk. Artinya zatnya itu tidak dapat kita jangkau dengan otak kita yang kecil. Nah kayak gitu aja ya. Makanya Tuhan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh kita manusia ini ya, yang diberi kecerdasan itu untuk memikirkan apa? Memikirkan apa yang diciptakan ini. Aduh, ada lagu. Jadi kayak gitu RK. Berisik. Oke, ya. Jadi seperti itu, otak kita nggak nyampe. Pikirkan aja yang ada di muka bumi ini seperti apa yang dia ciptakan gitu. Kamu akan tahu kekuasaan dia seperti apa, penciptaan dia seperti apa dalam menciptakan makhluknya. Kalau kau pikirkan zatnya, sakit kepala kau, pecah pun, ya nggak mampu kau mikirnya gitu. Oke? Nah, terus iya, gak bisa. Allah itu gak bisa diukur masalahnya, gak bisa diukur, gak bisa. Itulah RK. Makanya gak bisa diukur. Istiwa dia gak bisa diukur. Apakah Allah memerlukan arsi kata kamu? Allah gak perlu arsi. Arsi itu makhluk. Di atas arsi ada lagi lauhul mahfuz gitu. Gak perlu. Tapi dia ada berfirman dalam Quran, dia istiwa ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kan kayak gitu ya. Oke teman-teman semuanya, saya mau bertanya sama RK nih. Bukan bertanya sih, mau menggondoli RK dulu bentar. Inilah penipuan publik teman-teman, ya, penipuan publik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga RK nih. Kagak kelihatan pula. RK, di sini kamu kalau beralasan kagak kelihatan, kacau kali. Aduh, bentar dulu. Di sini ada Allah nih, Allah yang huruf besar. Terus di sini kata RK hurufnya kecil, kan gitu, ya, gitu. Tapi nih kalau kita lihat Allah yang huruf besar, teman-teman ya. Gak bisa tunjukin data, sengaja banget mereka. Susahnya dibikin kalah supaya gak bisa tunjukin data. Kurang asam. Aduh. Jadi gimana ya teman-teman? Artinya gini lah ya. Kalau merujuk ke para dewa di situ ya RK ya, ke para dewa. Di situ kaidah huruf besar huruf kecil itu diambil dari siapa gitu loh? Dari mana pelajarannya? Adakah kita kaidah bahasa Indonesia seperti itu gitu? Itu yang aku bingung. Kok bisa Allah huruf besar beda dengan Allah huruf kecil? Itu kaidah dari mana? Coba kau jelaskan sama aku. Agak lucu juga aku dengarnya itu. Karena apa? Kalau kita belajar bahasa Indonesia, kita diajarkan apa? Kalaunya huruf besar kapital kan gitu. Terus yang kecil, ya udah kecil gitu. Bukan huruf kapital. Lalu kata RK, ini ada huruf besar, huruf kecil. Padahal kodenya sama gitu loh. Itu aja yang ku minta. Terus satu lagi RK, aku nambah pertanyaan sama Muni ya. Kata kamu kan tadi Bapak di surga, betul? Nah, kalau Bapak itu di surga, sebelum dia menciptakan surga, Bapak itu di mana? Tuh jawab ya. Sebelum dia menciptakan surga, ya,
Bapa yang di sorga. Kan gitu. Sorga itu kan tempat. Sebelum dia menciptakan sorga, Bapa itu di mana? Ah, itu yang kutanya samamu. Oke, dua pertanyaan. Huruf kecil, huruf besar. Terus, sorga sebelum diciptakan kemana Bapak? Oke, silahkan. Baik. Saya jawab ya. Sabar. Pertanyaan yang cukup bagus Pak Ustadz. Dan ini jadi pembelajaran orang Kristen ya. Ya, pembelajaran orang Kristen. Tapi pencet dulu. Ya. Pertanyaannya, Allah itu di mana? Makanya kita memahami esensi Allah tadi. Ya, divine simplicity. Allah itu kesederhanaan ilahi. Ya Allah, ya Allah. Tidak bergantung apa, tidak. Ya. Jauh sebelum Islam memahami itu, orang Kristen sudah memahami itu. Jadi tanya Allah itu di mana? Ya. Jawabannya sangat jelas. 1 Timotius 6 ayat 16. Dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Karena dia huwal awalu wal akhiru. Yohanes 1, Wahyu 1 ayat yang ke-17. Huwal awalu wal akhiru. Dialah yang maha awal dan maha akhir. Karena dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tetapi saya melakukan komparasi lagi. Allah itu di mana? Karena dia yang transenden, yang tak terhampiri. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. Dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Tanda tanya. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Tetapi benarkah hendak ia diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, karena dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz. Adakah jawaban Al-Quran sama seperti Alkitab? Tunjukkan secara eksplisit. Adakah jawaban Al-Quran, Alkitab sama seperti jawaban Al-Quran sama seperti Alkitab? Silakan jawab di situ. Saya lakukan komparasi sebanding di sini. Tunjukkan secara eksplisit. Langit di atas lebih dari segala langit. Kalau kita lakukan eksegesis ayat ini berarti tidak bisa dilampaui dan tidak bisa dijangkau. Ya. Tadi huruf besar huruf kecil gimana? Oke, ini saya mau jawab Pak Ustadz. Slow. Saya tidak takut. Karena kaidah dalam bahasa Indonesia ini tidak sama dengan gramatikalnya orang Yahudi. Makanya Alkitab itu Tuhan huruf besar, Tuhan huruf besar mengacu pada siapa? Sang Hashem itu. Adonai itu. Nama yang agung itu, YHWH itu. Kurios itu mengacu pada siapa? Mengacu pada T huruf besar, U kecil. Adonai. Ya, dalam Kejadian pasal 22 itu mengacu pada Adonai. Elohim, ya, berbicara tentang Elohim. Ya, El itu bentuk tunggal dari nama Allah, Elohim, Him itu bentuk jamak dari nama Allah. Ya. Jadi Allah versus Allah besar versus Allah kecil. Ya, ini berbicara tentang kaidah, ya. Sebutan khusus Tuhan dalam konteks agama, sedangkan Allah huruf kecil itu dapat menjadi kata umum untuk suatu dewa, contohnya Mazmur 82 ayat 1 yang kau bawakan tadi. Bahkan saya pun bisa dikatakan sebagai Allah atau tidak. Saya juga bisa dikatakan sebagai Allah. Saya pun bisa dikatakan sebagai Tuhan. Tetapi Tuhan yang seperti apa? Tuhan, saya tuan rumah, Kurios. Tetapi Yesus, dia Tuhan di atas segala Tuhan, Adonai. Kurios, gekai hospodos. Dalam bahasa Yunaninya begitu. Ya, saya pikir jelas, makanya ada pemisah di situ. Ya, tidak bisa disamakan. Kalau kita bilang, oh semua Yahweh, oh ini Yahweh, ini Yahweh, ini Yahweh. Makanya ada istilah aliran Yahweisme itu.
Ajaran Yahweisme itulah yang banyak menyesatkan dan pada akhirnya menjadi ajaran eutikisme dalam ajaran kekristenan. Karena dia menyatukan semua, karena tidak melihat konteks. Semua Yahweisme, semua Yahweisme. Yesus dia bilang Yahweisme. Jadi tidak ada kristologi. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Tidak ada di situ. Ya akhirnya jadi pada ajaran penganut eutikisme atau monofisit. Jadi di situ tuh, ini ajaran kekristenan. Pak Ustadz, pertanyaan saya tadi itu bagaimana ini? Saya jadi lupa ini Pak Ustadznya. Katanya Islam masuk akal. Allahnya itu masuk akal. Tapi sekarang Pak Ustadz mengatakan, oh Islam itu berlogika. Islam itu kita masuk akal. Tapi Pak Ustadz sendiri yang sudah ngomong tadi. Bahwa Allah itu tidak bisa diukur dengan akal. Katanya Islam masuk akal. Gimana tuh Pak Ustadz? Silakan kembali Pak Ustadz. Mau lanjut atau gimana? Silakan. Kenapa sih buru-buru kamu? Hah? Tidak Mau buru-buru. kemana kamu? Belum lagi, belum puas ku mainin kamu. Silakan Pak Ustadz. Gas. Mau gas. Orang gas. Mana aja. Tadi huruf besar, huruf kecil, nggak ada penjelasan dah. Jadi gini RK, ya tentang masalah logika kata kamu, Islam masuk akal. Ya Islam tuh masuk akal kalau memikirkan apa yang dilihat dari makhluknya, bukan memikirkan Tuhan yang dimaksud masuk akal itu. Makanya ku bilang ada dalilnya. Ya dalilnya kayak gimana? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Udah dibilang kayak gitu berulang kali. Ya, pikirkan yang dia ciptakan, makhluk yang dia ciptakan gitu. Jangan memikirkan zatnya. Otakmu kagak sampai masalahnya. Udah dibilang masuk logika. Kalau kita Islam tuh masuk logika, memikirkan segala ciptaan Allah, keindahan yang diciptakannya di muka bumi ini, baik di langit kan gitu. Bukan memikirkan zatnya yang masuk akal kata kamu. Bedakan gitu. Ya. Terus jawaban RK tentang masalah sidang para Allah tadi. Huruf besar, huruf kecil nggak ini ya. Nggak dapat kaidah dari mana gitu. Dari mana kaidah itu didapat oleh RK gitu? Yang Aku di nggak atas tahu. yang di pohon belum dijawab. Nah, yang di pohon. Ketika Allah Apa yang di pohon? ketika Allah bertemu dengan Musa, apakah Allah menguntungkan media pohon itu untuk bicara? Silakan. Perasaan nggak ada deh kau. Ada saya tanya, Mbak. maaf ya. Nggak apa-apa. Perasaan nggak ada deh dari tadi kamu nanya itu. Jadi gini RK, ya pertanyaanku tadi sebelum Bapak ada, ya di mana sebelum sorga ada, di mana Bapak itu berada? Kata kamu di dalam kekekalan. Ini pembohong nih RK nih. Nih. Coba kita lihat di sini RK. Perhatikan nih. Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, kan gitu. Ya, bumi berbentuk bulat, ya, belum berbentuk dan kosong, menutupi gelap gulita samudra raya. Dan di sini, nih, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bayangkan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air nih. Jadi Bapa di sorga itu sebelum dia menciptakan sorga, dia gentayangan dulu gitu loh. Nah, gentayangan Tuhanmu dulu di atas air, dia gentayangan gitu. Kau nih bohong terus sama publik, kenapa sih? Aduh, nah yang di atas air ini bukan Tuhan. Ada nabi kami berkata kayak gini ya. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengulus pasukannya prajurit yang kedudukannya paling dekat dengannya.
adalah prajurit yang paling besar kejahatannya. Seorang prajuritnya datang lalu berkata, "Aku sudah melakukan ini dan itu. Lalu aku tidak meninggalkan manusia sampai aku memisahkan antara dia dengan istrinya." Nih, ya. Selanjutnya iblis mendekati prajurit itu kepada dirinya dan berkata, "Ya, engkau lelah melakukannya." Amasyi berkata, "Aku mengira beliau bersabda." Lantas iblis mendekapnya. Jadi, yang gentayangan di atas air itu adalah iblis tuh. Macam mana di hadisku iblis loh? Yo. Ini kan ini roh Allah, Kejadian 1 nomor 2. Ya, sebelum di sorga, dia gentayangan dulu di atas air. Tuh. Setelah dia gentayangan di atas air, kita cek siapa sih gentayangan di atas air dalam hadis. Ternyata iblis yang gentayangan, bukan Tuhan. Ini bahaya nih RK. Ya, bahaya. Coba kamu jawab dulu. Betulkah Tuhanmu gentayangan di atas air? Kan gitu, sebelum sorga diciptakan, tadi katanya berada dalam kekekalan. Bohong kamu. Ini dalilnya nih, ya. Kejadian 1 nomor 2, ya. Bumi belum berbentuk. Jadi masih kosong bumi. Roh Baik. Allah melayang-layang di atas permukaan air. Baik. Tuh. Silakan. Masih kuat, Bang? Oke, baik. Habis ini sudah selesai ya, habis ini. Oke, baik. Ya. Jadi Pak Ustadz pahami juga, makanya saya bilang Alkitab itu ya. Ini kita lihat ya, Ustadz ya. Yohanes 1 ayat 1, karena kami Katolik ini kan hanya menjawab, kalaupun melakukan pertanyaan ini ya. NRK, in the beginning was the word, ya, and the word was the word, ya. Jadi bicara NRK, RK ini apa? Kita lihat strong number-nya. Magistrate, time, place. Jadi kalau berbicara tentang N ini titik di mana permulaan yang tidak bisa dijangkau, dan permulaan yang tidak bisa dijangkau dengan apapun itu adalah hologos ini. Ini definite artikel, hologos. Jadi hologos inilah yang permulaannya tidak memiliki permulaan dan tidak bisa dijangkau. Nah, ayat ini juga sama. Di dalam penggunaan bahasa Ibrani dia menggunakan kata bereshit. Bereshit dalam ini bereshit haya hadafar. Ya, kalau kita lihat masoretnya, bereshit haya hadafar. Ya, aku ada, akulah Tuhan itu. Haya hadafar. Nah, ini juga yang digunakan dalam Kejadian 1 yang kali engkau bawa. Bereshit bara Elohim. Jadi akulah Tuhan, aku ada, akulah permulaan yang tidak bisa dijangkau itu. Sehingga di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-17 mengatakan apa? Huwal awalu wal akhiru. Yohanes 4 ayat 24, akulah dia, anihu. Kata ganti ketiga orang, ketiga tunggal. Dia, huwa. Jadi Yesus dalam Titus pasal 2 ayat 13, dia juru selamat, dia huwa. Allahu Akbar, dia yang maha besar. Clear. Karena permulaan titik yang tidak bisa dijangkau. Pak Ustadz, saya bertanya tadi, Pak Ustadz tidak jawab. Ketika Pak Ustadz memframing mengatakan bahwa tapi itu hal yang dasar, ya wajar dalam dialog itu framing. Saya membawakan 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. Tetapi benarkan Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Allah. 1 Raja-Raja 8 ayat 24. Jelas di situ mengatakan langit di atas segala langit pun tidak bisa memuat Allah. Karena dia bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Karena dia apa? Beresit haya hadafar, NRK, hologos. Nah, sekarang kembali pada permasalahan tauhid, Pak Ustadz. Ketika Pak Ustadz mengatakan saya tidak bertanya, Al-Qasas ayat yang ke-30, katanya Allah tidak membutuhkan makhluk. Tapi ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa,
Seruan Allah itu datang dari sebatang pohon. Dalam Al-Qasas ayat yang ke-30. Ya. Jika seruan Allah itu datang dari sebatang pohon, apakah pohon itu merupakan tempat Allah? Allah di atas arsy. Bukankah Allah tidak membutuhkan makhluk, tetapi kenapa dia berseru di balik batang pohon? Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-30. Ataukah mungkin pohon itu menjadi sebuah lokasi atau medium ketika Musa menerima kalamnya Allah. Kenapa harus lewat sebatang pohon? Bukankah Allah itu mukalafatul lil hawadis? Bukankah Allah itu qiyamuhu binafsihi? Bukankah Allah itu tidak bergantung dengan makhluk? Tetapi kenapa dalam surat Al-Qasas dia ingin berbicara dengan Nabi Musa, dia harus menggunakan media pohon? Tolong dijawab. Bagaimana pandangan tauhid tentang mukalafatul lil hawadis ini? Bagaimana qiyamuhu binafsihi ini? Ya. Lalu apakah tadi berbicara tentang apakah Al-Quran secara eksplisit mengajarkan sifat-sifat Allah identik dengan zat Allah? Pak Ustadz tidak menunjukkan dalil dalam Al-Quran. Saya nunggu dari tadi. Ya. Ataukah konsep zat dan sifat merupakan formulasi teologis para ulama yang untuk menjelaskan ayat-ayat tentang sifat Allah? Pak Ustadz tidak menjawab itu. Kenapa? Kalau Pak Ustadz mau menjawab itu, berarti sifat Allah, apakah Allah membutuhkan sifat? Kalau Allah tidak ada sifat, berarti bukan Allah. Berarti Pak Ustadz sedang melakukan pola pikir, mengkomposisikan Allah. Karena sifat Allah itu kodim. Apakah tidak masuk dalam sebuah pola pemikiran tentang pluralitas dalam kodim itu sendiri? Gitu loh Pak Ustadz. Ya, teman-teman jangan lupa follow dan love orange akun Bang Erka ya. Saya ambil 10 menit ya. Kok 10 menit? Oh ya, 10 menit. Oh ya, silakanlah. Suka-suka. Habis itu kan penutup kamu. Baik. Close dah. Suka-suka. Teman-teman jangan lupa follow Bang RK. Sabar ya Pak Ustadz ya. Belum muncul juga. Jangan lupa follow Bang RK biar tidak ketinggalan pengajaran live Bang RK. Yang Islam juga follow. Nanti kalian dapat stiker-stiker di sini ya. Love Orange. Ya, belum muncul ini Pak Ustadz. Di Love Orange nanti ada stiker Pak Ustadz Yusuf PI di sini. Tafadol. Oke. Oke, ya kita bukakan dulu ya teman-teman semuanya. Al-Qasas ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tuh. Falamma ataha nudiya min bentar. Susah nih. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasyajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Kata siapa di balik pohon? Heran aku. Yang mana? Ini banyak masalahnya. Pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon, di sebidang tanah yang diberkahi. Kata kamu tadi Allah perlu pohon. Gak perlu. Allah hanya menunjukkan tempatnya di daerah itu ada gitu. Ada suara nanti yang ditemui Nabi Musa, tapi di daerah itu bukan pohonnya yang bersuara. Macam mana pula kau nih? Bukan Allah memerlukan makhluknya. Allah menjelaskan di tempat-tempat itu ya, di sekeliling tempat itu gitu loh. Ya, ada suara. Ada suara. Artinya apa? Apakah itu suara Allah? Dengan ilmunya gampang dia. Ya, kan kayak gitu. Allah itu meliputi langit dan bumi ilmunya. Gak masalah gitu. Bukan dari sebidang pohon atau perlu dengan makhluk. Kagak.
salah pengertian kamu nih. Ya, makanya baca yang bener. Al-Quran saya tuh modal terjemahan doang sih. Susah emangnya. Jadi seperti itu RK ya. Tuh udah ku jawab tuh satu. Terus tadi tentang masalah Tritunggal ini ya memang ya teman-teman, saya nggak terlalu banyak juga sih membahas Tritunggal ini. Karena apa? Sudah ditolak juga di dalam Al-Quran kita kan. Quran surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah 3 dalam 1. Tuh udah pasti ya bahwa konsep selain esa, selain tauhid itu tidak diterima oleh Tuhan semesta alam. Kaper gitu loh. Soalnya apa? Yesus pun kagak pernah mengajarkan kayak gitu. Yesus mengajarkan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Gak ada Yesus ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Macam mana? Gak pernah ada. Maka dari itu ya teman-teman semuanya, ya kalaunya konsep RK ini di Pancasila kita pun dia nggak masuk gitu. Pancasila kita satu, ketuhanan yang Maha Esa. Bukan ketuhanan yang Maha 3 dalam 1. Salah udah konsepmu itu. Benerin dulu lah ya. Benerin dulu gitu. Sudah 2026 tahun ini konsep ketuhanan kagak beres-beres juga kalian tuh. Mana yang benar? Ada oneness, ada Tritunggal, ada Trinitas, ada Yesus only. Macam-macam gitu sektanya. Bingung saya jadinya. Cobalah kalian tuh ya di seluruh dunia berembuk dulu. Konsep mana yang benar gitu. Nggak ada yang sama semuanya. Nggak ada yang sama. Kalau Islam sama semua masalahnya. Pasti merujuknya ke dalam Quran surah Al-Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan yang digantung oleh makhluk. Dibilang juga. Sekali lagi nih. Waktu saya closing ya. Silakan. Iya. Jadi kita ulang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, bukan 3 dalam 1. Allahus somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Kan gitu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi kalau ada Tuhan yang katanya diperanakan, udah pasti bukan Tuhan gitu. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tuh tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi kau gak usah pinter-pinter gitu untuk mikir zatnya kayak gimana. Gak usah. Lebih baik kau pikirkan ciptaannya gitu, atau pikirkan gimana makan besok gitu. Ya. Itu aja isi pikiranmu, lebih baik kayak gitu daripada memikirkan zatnya. Kita nggak nyampe gitu, nggak nyampe ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan mikirkan zat Allah itu ya. Biarkan kembalikan kepada Dia. Kita ini makhluknya bisa apa? Cerdasan pun juga terbatas gitu. Bumi ini nggak ada apa-apanya bagi Dia. Oke? Nah, jadi seperti itu RK. Jadi ya dari dahulu ya teman-teman, dari sejak zaman Nabi Abraham Tuhannya Esa. Terus juga Musa Tuhannya Esa. Nah, terus Yesus juga menyerukan Tuhan yang Esa. Islam juga menyerukan Tuhan yang Esa. Nah, cuma RK menyerukan Tuhan yang 3. Gitu. 3 dalam 1. Hanya RK yang menyerukan. Berbeda dengan konsep para nabi. Dari dulu Tuhannya para nabi kagak kelihatan RK. Ya, kagak kelihatan gitu. Di Keluaran 33 nomor 20. Siapa yang melihat Tuhan, maka manusia itu akan mati, kata Tuhan.
setelah di perjanjian baru, ya, siapa yang melihat Tuhan, maka Tuhannya yang mati. Macam mana? Perjanjian lama, kalau ada manusia melihat Tuhan, maka manusianya akan mati. Di perjanjian baru, ada manusia melihat Tuhan, malah Tuhannya yang mati gitu. Itu nggak masuk akal gitu. Ya, jadi seperti itu aja, agar Anda mau berpikir gitu ya kawan-kawan semuanya, agar Anda mau berpikir gitu. Gunakanlah akal sehat kita ya untuk mencerna mana yang betul, mana yang tidak, kan gitu. Penting itu dicatat notebook. Jadi biar RK mungkin ya siapa tahu nanti RK bisa menjadi apa ya, menjadi mualaf. Nggak tahu kan kita. Nggak tahu. Iya. Oke. Jadi seperti itu aja lah RK hari ini ya. Aku berterima kasih kamu menemani aku untuk ngoceh-ngoceh malam hari ini ya. Nanti boleh lah kalau si RK boleh lah, dia nggak menghina juga, tapi waktu pertama dulu ya teman-teman, waktu dia muncul kok gede juga, saya keras juga dia. Tapi sekarang udah berkurang gitu. Mungkin dia juga merasa hujatan itu nggak ada gunanya kan gitu. Oke ya teman-teman, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada hari ini ya. Insya Allah setelah ini RK juga akan menutup dengan closingnya, dan kita akan tetap lanjut live ya kawan-kawan. Tetap lanjut live dengan menerima kawan-kawan Kristen yang mau berdiskusi secara acak di bawah di publik gitu ya. Silahkan nanti minta multi ya, minta multi, dan harus open cam. Kalau kagak open cam, ya saya nggak mau naikin, saya tendang aja. Yang muslim nggak usah, di bawah aja yang muslim gitu ya. Jadi seperti itu. Kita akan lanjut diskusinya mungkin insya Allah 1 atau 2 jam lagi lah ya saya live gitu. Oke, mungkin itu aja RK, silakan dipakai. Baik, terima kasih. 30 detik. Oke, baik Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak ya. Jadi itulah ketika ya kata Pak Ustadz, Allah itu tidak bisa dipikirkan dengan akal manusia. Jadi ketika sabda telah menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14, itu juga tidak bisa dipikirkan dengan akal manusia. Ya. Kasarnya kalau dalam Islam mengatakan wallahu alam bisawab, ya. Kalau kami dalam kekristenan ya udah, kami juga tidak bisa memikirkan kenapa sabda itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Kenapa Allah yang bersemayam dalam tempat yang tak terhampiri bisa menjadi manusia, ya. Ya. Suka-sukanya Allah ya, seperti kata saya pinjam kata-katanya Pak Ustadz ya, suka-sukanya Allah ya, suka-sukanya Allah. Dia mau datang menjadi manusia itu suka-sukanya Allah. Jadi katanya Pak Ustadz, kata-kata dan kalimat dari Pak Ustadz saya pakai juga untuk menjadi dasar dan logika saya juga ya. Ya, seperti itu. Nah, sabar Pak Ustadz, saya pencet dulu ini ya. Baik. Ya, jadi bumi itu juga termasuk ciptaan. Segala sesuatu yang diciptakan sama Allah adalah makhluk, ya. Dan bumi juga termasuk ciptaan Allah, ya. Jadi kalau sampai Allah itu datang di bumi, ya, apakah Allah itu bergantung pada makhluk, ya? Kalau Tuhan saya, ya dia datang ke bumi, Tuhan kami tidak gengsi. Tuhan kami betul-betul luar biasa. Dia mengajarkan kerendahan hati. Ketika sabda yang Alkitab mencatat, malaikat saja bingung dalam kitab Ibrani. Malaikat saja bingung kenapa dia yang bertahta, kenapa turun menjadi manusia. Malaikat saja bingung. Ya, jadi ya kalau bumi termasuk ciptaan, ya kenapa dia datang ke bumi? Kembali juga pertanyaan kepada bukan pertanyaan, refleksi, karena ini closing statement. Refleksi untuk kita semua. Kalau Allah tidak membutuhkan makhluk, kenapa dia harus datang di bumi dan para nabi bisa mendengar suaranya dan lewat media-media apapun yang dipakai sama Tuhan? Ya, itu menjadi sebuah refleksi untuk kita semua. Dan satu hal ya, Al-Quran tidak pernah mengatakan ya kata Kristen dalam Al-Quran itu tidak pernah. Kalau kalian bisa menunjukkan, saya Bang RK, tolong dulu kasih ini dulu biar saya mau buat statement teman-teman, biar di record ini teman-teman ya, di record.
Saya Bang RK, saya di record. Sudah record ke belum teman-teman? Sudah record ke belum? Sudah record ke belum? Record teman-teman ya. Record ya. Saya Bang RK. Ya. Saya Bang RK. Saya menantang kalian. Kalau kalian bisa temukan kata Kristen dalam Al-Quran, saya bakal mu'alaf. Yang ditemukan itu hanya kata apa? Kata Nasrani. Sorry ya, Nasrani itu bukan Kristen. Jadi tuduhan dalam surah Al-Maidah, apakah mungkin itu untuk Nasrani? Ya, mungkin silakan refleksikan sendiri dan tanyakan kepada ustadz kalian ya. Ya, dalam surah Al-Maidah itu bukan berbicara tentang Kristen ya. Karena pemahaman kekristenan tentang esensi, persona, substansi, hipostasis itu punya pemahaman teologis dan filsafat yang berbeda ya. Tidak sama dengan pemahaman Nasrani ya. Dan saya tidak mau panjang kali lebar ya. Sebenarnya ada sekitar banyak pertanyaan sampai pagi pun tidak habis. Jadi untuk teman-teman Islam, teman-teman Kristen yang ada di sebelah silakan ke sini. Untuk teman-teman Kristen saya ingin katakan satu hal. Izinkan saya untuk fokus berdebat dengan ucilim-ucilim ini teman-teman. Jangan ganggu otak saya dengan gosip-gosip murahan teman-teman. Itu saya minta cuma itu. Biarkan saya fokus berdebat dengan ucilim-ucilim ini ya. Yang Kristen ya. Yang Kristen-Kristen tuh saya minta. Kalau ada gosip-gosip murahan itu bilang aja. Weh jangan ganggu RK untuk berdebat dengan ucilim-ucilim. Itu aja. Ya karena nanti mengganggu fokus saya debat dengan ucilim ya. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Karena kita ini apalagi yang di Indonesia yang open kamera untuk debat dengan ucilim ini tidak banyak teman-teman. Hanya 1 dan 2 orang saja yang berdebat dengan ucilim. Dan Pak Ustadz tadi sudah mengatakan kepada kita semua bahwa saya seorang RK itu dulu itu dia sempat gedek dengan saya. Dia emosi dengan saya. Dia gedek banget dengan saya. Karena apa? RK begitu war. Ketika dulu berdebat dengan Uclim, saya war sampai mereka ini gedek sepak. Pokoknya mereka sampai emosi ya. Ya, mereka sampai emosi. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi kita di Indonesia apalagi yang Kristen-Kristen ini yang berdebat dengan Uclim ini hanya segelintiran orang, teman-teman ya. Kita sedikit saja. Ya, apalagi yang open kamera itu sedikit. Ya, jadi tolong teman-teman ya bantu love orange-nya, follow Bang RK, support terus Bang RK, dukung terus Bang RK. Kita wartakan, kita gas para ucilim-ucilim ini teman-teman ya. Kita gaskan mereka. Kita debat dengan mereka. Ya. Kita buat mereka mengatakan wallahu alam bisawab terus teman. Pokoknya kita buat mereka mengatakan pokoknya itu urusan Allah. Kita tidak tahu wallahu alam ya, wallahu alam. Pokoknya setiap hari debat ya, pokoknya mereka bilang wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Kita buat mereka begitu. Tidak ada jawaban wallahu alam. Itu aja teman-teman. Ya. Jadi dukunglah Bang RK supaya kita buat mereka setiap hari mengatakan wallahu alam bisawab ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Ustadz, minta maaf. Untuk teman-teman Islam silakan ke sini kalau mau berdebat dengan saya, berdiskusi dengan saya silakan. Jangan lupa follow dan love orange-nya. God bless you. Thank you ya RK ya. Oke. Ya, jangan kapok-kapok dengan saya Pak Ustadz ya.